Saudara, program Catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun, kita bisa mengalami penderitaan baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan, salah satunya adalah catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Salah satu penulis Injil dalam Perjanjian Baru adalah seorang dokter, yaitu Dr. Lukas. Lukas adalah seorang dokter yang hidup di Israel sekitar 2000 tahun yang lalu. Dia hidup pada zaman setelah Yesus Kristus hidup. Berbeda dengan Kristus yang merupakan seorang Yahudi, Dr. Lukas adalah keturunan Yunani. Diperkirakan bahwa dia mengetahui bahasa Yunani dan Ibrani. Bahasa Yunani merupakan bahasa yang paling berkembang pada masa itu, sehingga menjadi bahasa terbaik bagi Lukas untuk menuliskan apa yang dipikirkannya. Sedangkan bahasa Ibrani adalah bahasa yang saat itu digunakan oleh Yesus Kristus. Dr. Lukas menulis, "Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar." Di sini Dr. Lukas menulis tentang bagaimana dia sudah mengumpulkan informasi tentang orang yang telah menyediakan kesehatan yang baik. Pertama-tama, Dr. Lukas mewawancarai beberapa saksi mata, menuliskannya secara runtut, supaya mereka bisa merasa yakin akan tulisannya, yaitu apakah tulisan ini memang benar atau tidak. Siapakah sebenarnya orang yang dituliskan oleh Dr. Lukas yang bisa membuat seseorang sehat? Dr. Lukas menulis lagi, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Tulisan ini menunjukkan bahwa orang itu adalah seorang laki-laki bernama Yesus. Dia dapat menyembuhkan orang tidak hanya penyakit demam, tetapi juga berbagai penyakit lainnya. Dia memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang dengan seketika. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Juga bagaimana dia bisa menyembuhkan dengan seketika? Bagaimana pula dia dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit yang berbeda-beda? Apakah dia telah menjalani pelatihan khusus? Atau mungkinkah dia memiliki kekuatan yang istimewa? Sebenarnya bagaimana dia melakukan hal ini dan bagaimana bisa terjadi? Apakah dia memang sengaja mencari orang yang memalsukan penyakitnya, kemudian berpura-pura menyembuhkan penyakit itu? Mari kita melihat kembali tulisan Dr. Lukas yang lain mengenai hal ini. Dr. Lukas menulis, pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus.
Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang datang dari berbagai kota dan wilayah untuk mendengar pengajaran Yesus, berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Cerita ini sangatlah menakjubkan. Dr. Lukas memberitahu kita tentang seseorang bernama Yesus. Cerita ini membantu kita untuk belajar lebih jauh tentang Yesus beserta perannya terhadap kesehatan orang-orang yang ada di dunia ini. Apa yang kita pelajari dari cerita ini? Pertama, dia adalah orang yang sangat terkenal. Orang-orang dari seluruh penjuru daerah dan berbagai kota datang untuk mendengarkan dia. Rumah di mana dia mengajar juga penuh sesak oleh banyaknya orang, sehingga teman-teman orang lumpuh itu sampai tidak bisa memasuki rumah itu. Hal kedua yang kita pelajari tentang Yesus adalah bahwa dia memiliki kuasa dari Allah untuk menyembuhkan. Kuasa yang dimilikinya berasal dari Allah. Ketiga, kita juga belajar bahwa Yesus tidak hanya mampu menyembuhkan penyakit fisik, tapi juga penyakit rohani. Apa nama penyakit rohani yang disembuhkan oleh Yesus? Namanya adalah dosa, yaitu melawan atau tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Betapa menakjubkan, Yesus tidak hanya dapat menyembuhkan penyakit fisik, tapi juga penyakit rohani. Bagi dokter sekalipun, menyembuhkan orang sakit bukanlah perkara yang mudah. Bahkan terkadang pengobatan yang mahal sekalipun tidak bisa menyembuhkan penyakit yang kita derita. Tetapi bagi Yesus, penyembuhan dan pengampunan dosa bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Poin keempat yang kita pelajari dari cerita ini adalah bahwa selain dapat memahami bagian lahiriah manusia, Yesus juga dapat mengerti apa yang dipikirkan manusia. Jika dia mengetahui pikiran manusia, apakah Yesus juga mengetahui pikiran kita? Ya. Kelima, Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Dia juga berkata bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Hal ini berarti bahwa Yesus terhubung dengan Allah itu sendiri. Pada bagian akhir kita melihat bahwa seorang lumpuh bisa bangun dan berjalan. Tentu saja penyembuhan ini tidaklah palsu, karena ada banyak orang yang mengetahui bahwa orang ini benar-benar lumpuh. Jadi, Yesus memang bisa menyembuhkan banyak orang. Hingga saat ini kita sudah belajar bahwa Dr. Lukas menulis tentang seseorang bernama Yesus yang bisa menyembuhkan banyak orang dari berbagai macam penyakit, bahkan penyakit yang parah sekalipun, seperti kelumpuhan. Dia juga menulis bahwa Yesus sanggup menyembuhkan seseorang dari penyakit fisik maupun penyakit rohani. Penyakit rohani yang disebutkan adalah dosa atau menentang apa yang Allah ingin kita lakukan.
Pengobatan kuno maupun modern percaya bahwa banyak orang menderita penyakit fisik, bahkan penyakit mental seperti depresi dan gangguan kecemasan yang diderita karena adanya permasalahan, kesalahan maupun dosa dalam kehidupan mereka. Contoh, seseorang bisa berbohong tentang suatu hal atau berbuat curang atau mencuri. Sesudah itu, muncul perasaan bersalah. Tetapi dia tetap tidak mengembalikan apa yang dicurinya atau meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya. Seiring berjalannya waktu, setelah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, perasaan bersalah ini semakin menghantui dan bisa berujung kepada depresi. Gangguan mental ini bisa menyebabkan perasaan sedih yang berkepanjangan dan bahkan bisa mengarah kepada penyakit fisik yang serius. Banyak dokter saat ini percaya bahwa depresi kronis bisa menyebabkan gangguan jantung. Contoh lainnya, kemarahan. Amarah yang tidak dikendalikan menyebabkan gangguan tekanan darah, berujung kepada stroke kalau tidak diatasi dengan baik. Jadi penyembuhan yang Yesus berikan atas kelumpuhan serta dosa orang ini telah membuatnya mengalami kesembuhan yang sempurna. Orang ini bisa saja disembuhkan dari lumpuhnya saja, tetapi tidak sembuh dari dosanya, dan bisa saja ia juga memiliki masalah-masalah kesehatan yang lainnya. Cerita ini menunjukkan bahwa kuasa penyembuhan Yesus atas penyakit fisik dan rohani kita sangatlah luar biasa. Jadi siapakah Dr. Lukas? Dr. Lukas adalah dokter Yunani Ibrani yang menuliskan banyak hal tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah penyembuh ajaib yang menyembuhkan kita dari penyakit fisik maupun rohani. Yang terpenting, Dia juga bisa mengalahkan maut. Dia juga mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya kita mendapatkan kehidupan kekal bersama dengan Dia. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas, dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani hari ini. Kalau Anda punya pertanyaan atau Anda terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda, bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.